berarti bisa ngerjain ya. Semoga. Terus ada lagi nanyanya berat ya kamu ya? Iya, semoga nanti. Nah, berat itu jangan per meter lari kamu bikin. Kalau susah nanti kamu. Kalau kamu ngitung balok boleh per meter lari. Kalau kamu ngitung, kan kita mau ngitung gaya gempa. Kemarin saya arahinnya suruh kamu per meter persegi. Iya. Bener ya? Saya lupa. Saya kadang-kadang kalian WA tuh saya lagi sambil beraktivitas. Kebetulan kemarin di WA saya baru mau masuk ruang meeting, mau presentasi, jadi saya nggak enak. Jadi balik cepat aja mas. Jadi karena kan pertanyaan ini nanti endingnya itu kan gaya geser perantai. Iya. Nggak ending salah satu pertanyaan ini nggak kebaca ya kalian? Geser dasar. Ini nggak kebaca enggak ya? Enggak. Oh, ini ada poin itu apa sih? Nah, ini nanti kan ada ini nih, kan? Ini kan pengalih salah satu faktor pengalinya itu kan W kan total. Iya. Kalau kamu bikin per meter, repot kamu nanti Udil. Jadi saran saya kalau ketemu kayak gini, per meter persegi toh ini kan diketahuinya bentuknya dena, bukan potongan 2 dimensi. Gitu. Ya, jadi per meter per meter persegi gitu, karena ini keseluruhan. Nah, sekarang logika berikutnya, kalau ada soal kayak gini, kayak gimana coba? Apanya gimana? W-nya gimana dong? W-nya? W-nya Yes. harus dibedain tuh, ada yang lebih sama ada yang. Dan kamu lihat ya, dia nggak semuanya ada kantilevernya. Iya. Saya kemungkinan UAS saya ini saya sudah kasih bocoran dikit ya. UAS saya itu nggak akan bentuknya yang kayak gini, tapi pasti ada kantilever. Kemungkinan juga saya akan bedakan gitu. Jadi benar-benar tolong ini di soal ini dia nggak ngasih itu ya, gaya geser dasar ya. Tapi di sini enak Pak, DLLL-nya udah diketahui. Iya. Kan ini tugas supaya kamu latihan, waktunya panjang, seminggu sengaja. Ya kalau UAS mungkin saya nggak akan kasih serumit itu karena waktu kan terbatas. Kalau UAS kan tugas kan 1 minggu. Sekalian ngumpulin ilmu beton. Kan berarti kalian PBS itu nggak dikasih tahu loh. PBS itu nggak dikasih tahu loh. Ya kamu cari sendiri seperti yang saya kasih itu satu. Lalu kedua, besok kamu kerja juga nggak dikasih tahu, kamu kerjain cari sendiri gitu. Ya. Jadi kalau dia ada di gambar, kalau gambar ini bisa dipastikan ini second row. Jadi dia bilang 7 lapis itu dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini kan soalnya 7 lapis. Mana ya? Di atas ini. Yes. Sudah punya soal ini? Soalnya udah, jawabannya udah ada. Ada di bawah soal. Loh, kan kalian ada kakak kelas yang udah lulus yang udah bisa bantu, emang nggak ada? Di sini nggak ada tutor di HMS. Belum ada. Kalau dulu saya kuliah itu juga di HMS itu ada tutor, jadi tiap mungkin sekitar 2 minggu sebelum UTS UAS itu 14 berarti oke, berarti dianggapnya SOP. SOP. Karena harapan saya kalian nulis asumsinya, oh berarti dia paham betul. Gitu. Nggak apa-apa, ini masih tugas, saya nggak salahin nanti saya lihat. Nah, tapi saya nggak tahu itu bedanya apa sih mas sebenarnya. Hah? Dua hal tersebut bedanya di mana pak? Oh beda dong. Nih saya sketsain. Kita tidak baru dengar istilah tersebut. Kenapa? Baru dengar nggak sih? Beda kelas. Iya. Kenapa? Kita baru dengar sih istilah apa tadi? Suspended. Iya suspend. Lah, tadi kan udah tahu, dia aja tahu. Berarti udah pernah dapat dong di kuliah. Iya pernah. Nggak pernah kan? Nah, di sini kamu kalau lupa kalau saya cewek kan. Saya naikin aja dulu deh. Tapi ini soal biasanya setelah naik itu nggak bisa turun lagi ya. Itu lebih beda. Hah? Hasil pemotretan, nggak boleh pemotretan gini. Tentang apa? Itu tadi suspended sama. Ini mana sih rekor ini? Apa lah?
lantai. Iya kan diajarin sih. Hmm. Kalau kamu ini saya cewek kamu. Manusia tempatnya lupa sih. Ngeles dulu. Udah lulus dong SDB 2 kan? Iya. Iya. Oke. Kita bicara yang biasa dulu ya. Hmm. Ini dasar atau satu terserah itu kalau masalah nama, makanya selalu kalau kita tuh nyebutnya level atau lapis. Iya. Kalau mau nyebut lantai ya boleh juga, cuma takut ngaruh aja sama penyebutan arsitek. Iya. Nah, jadi misalnya ini kita bilang ini lantai dasar. Iya. Nah, ini lantai 2. Lantai 3. Ini atap. Oke. Nah, kalau gambarnya kayak gini atau yang kayak gitulah ya, whatever, itu nyebutnya ini 3 level. Untuk gempa ya, kita bicara untuk hitung gempa ya. Untuk hitung gempa ya. Nah, untuk hitung gempa. Kenapa? Kan gaya gempa kamu begini. Oke? Di sini kan nggak ada. Di sini nanti ada namanya gaya geser dasar. Yes, ya. Geser. Kalau ini gaya geser per tingkat, per lantai. Ini. Mana ya soal? Nah ini. Gitu. Oke? Oke. Nah, kalau yang punya saya itu kan saya memang nggak bikinin potongan, saya nggak tulis juga. Iya. Nah, harapan saya itu kalian itu bertanya atau ngasih asumsi. Jawabannya bisa beda-beda. Tujuannya supaya memang kan mau cari nilai tertinggi yang paham betul. Emang sengaja. Kalau saya samain semua nanti kalian contek-contekan lagi. Gitu. Tapi sengaja nggak dituangkan supaya kalau Pak, jadi gini. Kalau di struktur itu kan kita desain ya, kita desain boleh dong kita asumsi namanya itu desain. Nah, yang penting asumsi kamu dituangkan di soal, di jawaban. Misalnya kamu desain, namanya aja desain itu bisa dong. Desain kamu sama kamu beda-beda. Ya tinggal desain kamu asumsinya apa, desain kamu asumsinya apa, kamu apa gitu. Gitu. Ya jadi namanya desainer, ya sepatutnya desainer. Selama masih dalam rel masuk SNI gitu maksudnya, sesuai SNI. Nah, yang misalnya itu tadi kenapa saya mintanya, kemarin kamu nanya saya bilang 10,5 karena saya pengennya itu, tapi kalau kamu jawabnya 14 pun kalau kamu nulis asumsi saya nggak akan salahkan. Gitu. Saya ulang lagi Pak. Dari 14 ke 10, 10,5. Oh, oke. Ya sudah bisa rajin. Nggak apa-apa latihan ngerjain dong. Jadi udah saya tutup, terus saya nulisnya di sini juga. Oke. Nah, ini Nggak kelihatan lagi. Tipis banget. jadi karena saya kan latar belakangnya praktisi ya, jadi saya tuh pengennya tuh ya mungkin sama Pak Surajit juga. Nah, soal yang kita kasih itu adalah benar-benar praktis yang di lapangan tuh akan terlibat seperti ini gitu. Jadi supaya kalian tuh logiknya jalan ketika di lapangan tidak bingung gitu. Jadi jadi ini kita sebut juga dengan suspended. Nah, ini jadi dia itu naik akan nambang sedikit dari lantai. Ini kalau saya potong, nah kalau yang ini itu kan dia oke. Nah berarti kemungkinan itu dia begini ya. Gitu.
Yang ini saya konkret maksudnya. Iya, itu sama. Nah, kalau yang ini saya pakai sini ya. Jadi ini kayak panggung. Kita ketemu kayak gini di mana? Kita ketemu kayak gini kalau kita ketemu yang model kayak gini kalau tanah kamu, tanah dasar kamu jelek sekali. Satu. Kalau kamu ada ekspansi solid. Proyek yang kayak gini daerah Cikarang, Karawang, Purwakarta, kemungkinan besar kalau yang dihitung dengan struktur ya maksudnya ya, bukan yang asal-asal dibangun ya, kemungkinan dia akan sistem kayak gini. Nah ini adalah bagian gempa di sini. Nah ini dianggapnya lantai. Tapi kalau yang kayak gini, ini kan kayak, nah ini kayak gini. Jadi kalau ini saya potong, kalau yang model ini saya potong, sorry bukan saya potong, saya bikinin apa? Ini ya, ini tanah ya, tapi ini di bawahnya tetap tanah, tapi ini ada lantai beton. Gitu. Nah ini berarti lantai ground, lantai 2, lantai 3, sama kan? Kalau secara arsitektur sama kan? Iya. Sama, tapi gaya gempanya beda. Nah, ada ini loh, ini ada gaya segini. Kamu nggak boleh kamu ngomongin. Tapi kalau di bawah ini 300, kalau 300 gimana Pak? Ini 300 mm. Iya, kalau 300 gimana? Kalau 300 kecil ya udah abaikan aja. Kalau 500, 400 ribu, ini praktis ya. Ini saya bicara kita di lapangan ya. Tapi kalau kamu apa? Kalau di ujian ya tetap cepat hitungkan. Kan kalian belajar. Tadi saya asumsi di kertas, diasumsikan di lapangan. Gitu. Jadi yang kayak gini ada nggak? Banyak di proyek. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, kamu bilang kamu nggak pernah dalam tas pendek. Ini juga bisa disebut tas pendek loh. Ini juga kamu bisa sebut tas pendek loh. Istilahkan kita bicara, kamu bilang kamu nggak pernah dengar istilah tas pendek. Kalau yang ini kan dia grade. Ini grade ground, slab on ground, slab on grade sama di atas tanah. Walaupun ini juga ada tanah ya. Nah, kok beda Pak? Padahal ini sama-sama di tanah Pak. Tapi ini kita ada sistem struktur sendiri. Nah, kok beda Pak? Nah, ini dia enggak ini yang dia kopi gede ini ya. Dia enggak ngandelin, yang ini enggak ngandelin tanah untuk mikul beban. Dia 100%, ya mungkin nggak 100%, mungkin 80%. Dia minta bantuan struktur untuk nahan beban di sini. Beban di sininya nih, di sini. Gitu. Kalau yang tadi, yang ini, mana? Ini dia tuh ngandelin tanah. Jadi kalau tanahnya turun, ya selesai sudah. Gitu. Oke, tapi tenang aja. Itu saya memang sengaja bikin soal kayak gini buat mau tahu sejauh mana kritisnya kalian. Karena kan kuliah itu memang diharapkan di kalian tuh berpikir kritis. Kan beda sama yang SMA SMK kan memang ngikutin kayak disuapin ya, mohon maaf. Tapi kalau udah kuliah kan memang harus kritis, berpikir kritis. Turunin lagi ya. Nah, oke. Coba, saya mau tahu kalian udah belajar atau belum? Kalian minta tabel apa aja yang kalian tampilin? Saya tampilin. FB itu ya.
Hah? Tambah CU. Oke, apa lagi? FA, FI, Apa lagi? Hah? Oke, ya sudah. Nanti saya tampilin. Tapi kalau udah ditampilin berarti SN-nya udah dibuka ya? Nggak usah Pak, SN itu bawa waktu banget. Betul, bagus. Berarti kamu cheat sudah sheet belajar. tapi Pak. Iya betul, karena sebenarnya dibutuhkan itu doang. Ngapain lagi kamu ngulik-ngulik kayak gitu tambah habis waktu kamu? Kalau semuanya sudah disediakan. Jadi udah ditolongin begitu banyak kalau nggak lulus keterlaluan. Lulus itu bukan lulus karena kasihan ya, tapi lulus karena bisa ya. Beda case kalau UAS. Kalau ujian. Tapi by the way kemarin UTS nilainya bagus nggak? Nggak tahu, nggak bisa pil. Oh, ya kalian bisa nggak ngerjainnya? Kami justru berharap di UAS Pak. Soalnya, ini soalnya tadi ya. Soal udah saya nggak usah bahas lagi ya. Pokoknya kalian udah baca soalnya. Ini kita SS saya kasih ketahui di soal, S1 diketahui karena ini bukan SD ya, tanah sedang itu bukan SD ya, ini keliru waktu itu nih Mas Raja. Siapa namanya? Marcella ya? Ada nanya nggak waktu ujian kemarin? Ujian kemarin ada banyak yang nggak selesai sih Pak, cuma nyampe tabel doang Pak. Harusnya ini kalian nanya, ini tuh salah. Ini kan di awal ya. Iya, ini SE di tanah atas. lunak. Tapi saya bukan yang ini Pak, saya soalnya bukan yang ini. Saya tahu sebelumnya lagi Pak. Oh kamu tahu sebelumnya lagi? Iya. Yang soal yang ini siapa nih? Tahun lalu? Gak ada? Oh kamu? Ada yang nanya kan? Udah langsung dikasih tahu pas lagi nggak terima. Oh pas hari hanya ya? Iya. Oh iya, oke. Oh iya nih, iya. Ada saya di ruangan juga. Iya, itu keliru ya. Kalau tanah sedang itu SD. Oh, oke. Nah ini nanti masih di soal. Ini masih di soal. Oke, nanti kalau supaya cepat, ini nanti saya kasih juga di soal. Oke. Oke. Baca nggak? Baca ya. Satu deh ya. Ini kebetulan pakai Excel kerjanya. Jadi sebenarnya nilai 0,292 dan 0,248 itu ada di Palembang. Kan di soal kan nggak dikasih tahu kota mana, cuma dikasih tahu aja SS dan S1-nya. Nah, sebenarnya angka ini tuh ada di Palembang. Ini Palembang. Terus udah ini udah dapat SS S1, selanjutnya nyari apa? Nah, ini ya. Setelahnya kita nyari ini dari sini kan. Terus kalau ujian kemungkinan besar soal kita juga kemarin kan interpolasi ya. Iya. Jadi siap-siap interpolasi, jarang lah ngepas banget itu jarang. Jadi pasti diinterpolasi nilainya. Oke? Nah setelahnya nilai ini dikalikan ini kan? Iya. Dikalikan FA dan SS kan, dapat SMS kan satu kan. Nah setelahnya dapat SDS dikali 2/3. Oke? Nah lalu TS. TS ini kan di ini ya, di sini di info ya. Biasanya Di sini. Kemudian T-nya doang. T sebenarnya mati Pak. Oke, di ini T, nah kemarin nggak ada yang nanya. 6. Ini T apa Pak? Nah, jadi ini itu adalah T long period. Long period itu 6 sampai 20. Nah, di sini kan bawahnya bilang cuma minta kamu sampai T-nya 5 detik. Jadi ketika respon spektrum berhentinya di 5 detik. Gitu. Nah, idealnya long period itu 6 sampai 20 status startnya dari 6 sampai 20. Nah, TS itu kan bisa dihitung. Ya. Oke. Kita ikutin Kak kalau Susah banget jadinya. Oke. Nah, oke. T0 kan juga bisa dihitung. Nah, terus saya untuk TS-nya kalian buat tugasnya kalian ada pakai Excel atau pakai tangan? Kemarin ada yang nanya sih, makanya saya bilangnya pakai Excel.
kalau untuk ujian, untuk tugas Excel supaya ini rapi. Enak aja lah. Oke, jadi ini pakai Excel supaya grafiknya rapi. Tapi nanti by the way ujian nggak perlu pakai Excel. Ujian itu caranya gini. Saya ajarin. Kita buka soal yang kemarin dulu. Kuliah kita yang kemarin. Kita pakai yang kemarin ya. By the way, kalian tuh ada yang dari daerah Nias nggak ya? Hah? Ada nggak yang dari daerah Nias di sini? Nggak ada ya? Saya tuh lagi riset rumah adat, rumah adat dari Nias. Di sini yang dari luar Jakarta, nih dari sini ininya. Ini kali ya. Nah, ini ya. Ini yang tadi titik-titik pentingnya tadi itu. Titik-titik penting tadi itu kan dari sini nih. Iya. Oke. Nah, untuk bikin grafiknya kan mulai dari sini kan? Iya. Sampai sini. Oke. Nah, jadi ini begini. Kita gedein ya. Nah, jadi ini kan sudah ada nih, bapaknya sudah kasih titik-titiknya nih. Jadi cara gambar manualnya kan ini bisa dong. Poin ini bisa dapat dong. Poin ini bisa dong. Poin ini bisa. Poin ini bisa. Jadi kan kita longnya kan tadi bisa di soal 5. Bisa jadi UAS kalian nanti nggak 5. Bisa jadi misalnya saya bikin 6, 7 atau berapa bisa. Jadi kan ya memang kan yang di sini kan kenapa saya minta di Excel itu kan supaya dia smooth kan. Nah tapi kalau UAS kan hitung tangan. Ya kan ini ada, kamu kira-kira aja bikin ini berapa. Ya gitu ya. Bisa ya? Bisa lah, bisa semua ya. Oke? Oke. Ini intinya tuh kuncinya di sini. Kemarin tuh kalau yang tahun lalu tuh cuma selesai sampai sini doang. Iya, lihat. Cuma selesai sampai sini doang kali ya, Pak. Mau dicabut. Nanti kalau udah kerja ini juga nggak perlu. Maksudnya bukan nggak perlu, bisa pakai itu website aplikasi. Kenapa di kuliah itu dikasih tahu? Ya supaya kalian tahu dari mana datangnya. Oke, balik lagi ke yang ini ya. Oke. Jadi sampai sini jelas ya, ini ya, ininya ya. Terus apa namanya? Kalau di Excel nuruninnya udah tahu ya, tinggal kamu bikinnya supaya smooth ya, tinggal kamu tambahin aja berapanya ininya T-nya. Kan ini kan cuma buat grafik doang, yang nggak sesuai titik-titik penting tadi kan supaya grafik ini smooth aja, gitu. Oke? Oke. Terus apa lagi? Lanjut. Nah, mungkin mulai masuk ke sini. Kemarin waktu tahun lalu banyak yang salah. Ini jumlah lapis. Ingat ya, nanti di UAS saya kasih gambar ya, jadi supaya langsung jelas. Yang jumlah lapisnya itu apa? Ya. Di UAS nanti saya kasih. Jadi yang untuk struktur ya, sekali lagi untuk struktur konsepnya tetap tertutup ya. Konsepnya kan tetap gaya geser per lapis tadi, gaya geser per tingkat tadi. Konsepnya itu. Nah, jadi jumlah lapis itu ya berarti gaya geser yang di atas level dasar, level tanah, gitu ya. Oke. Nah, ini yang dimaksud jumlah lapis. CT itu koefisien. Koefisien itu yang sistem bangunannya apa? Pemikul momen khusus kah? Sistem ganda kah? Nah, jadi sampai tahap ini kalian harus sudah
tahu sistem strukturnya apa, ya, oke. Cuma kalau tabel 12 saya lampirin semua, banyak banget ada soal ujian. Mau ini gampang loh. Ngoprint sendiri. Ngoprint sendiri kan. Ngoprint sendiri. Jujur kalau SIP buang waktu banget Pak. Oh gitu. Lama banget. Ya sudah, boleh deh. Ujiannya hari apa sih? Udah keluar kan jadwalnya? Takutnya kalau pas saya nggak datang nanti kan nggak dikasih. Jumlah bangunan, ketinggian bangunan dari penjepitan lateral. Ya, AN itu adalah tinggi bangunan, bukan jumlah lantai, bukan jumlah lapis, tapi tinggi bangunan dari penjepitan lateral. Ya, jadi misalnya tadi 10,5, 14, ya itu HN. Oke? Terus pertanyaan selanjutnya, bisa nggak Pak kalau saya tanya kalian deh, kalau misalnya jumlah lantai yang saya bikin beda-beda, bisa apa nggak? Jumlah lantai. Ketinggian. Tinggian lantai, sorry. Floor to floor. Bisa. Bisa ya. Oke. Jadi jangan bingung maksud saya. Saya mudahkan aja, saya bikin tipikal. Jadi apa namanya? Ketinggiannya itu ini kalau nggak salah di sini soalnya juga beda. Ya. Jadi for your information, memang biasanya lantai paling bawah tuh tinggi. Karena biasanya kalau hotel atau office itu kan wajahnya mereka di situ kan, apa sih buat nerima orang pertama datang gitu. Nah, jadi aula lah ya, semacam aula gitu. Bukan aula sih, semacam apa sih? Lobby gitu ya. Makanya dia biasanya paling tinggi. Jadi umumnya emang ini paling tinggi, lebih tinggi dan itu biasa. Ya, jadi balik lagi. Nah, lalu selanjutnya X itu juga dari ini. X itu juga dari tabel ini. Oke? Diketahui misalnya sistem strukturnya apa, HN-nya berapa, terus HN dari ini ya, apa bangunan ya, CD-nya berapa, X-nya berapa, gitu ya. Lalu selanjutnya TA. Nah, TA ini kan dihitung, oke? TA ini dihitung ya. Iya. CT Dari kali ini ya. HN pangkat X. CT kali HN pangkat X. Ini ya. Nah, kalau udah dapet TA, nah kamu nyari T. T. Nah, pertanyaannya, ini T dari empiris. Ini kan namanya rumus empiris. Kalau nanti kamu kerja atau jangan jauh-jauh deh, kerja jauh lah. TPS itu kamu harus bandingin sama T compute. T compute itu maksudnya T dari program komputer ETAPS. Gitu. Harapan saya sih ini kan kalian setelah ini kan mestinya ngambil PPS ya semester tahun depan. Harapan saya sih tahun semester depan kalian ngambil mata kuliah pilihan itu apa analisis struktur dengan program komputer. Ini namanya Aplikon. Aplikon. Supaya nanti gak kesulitan ketika ini apa PPS. Karena biasanya kalau saya dulu di kampus lain saya ngajarin itu saya nggak cuma ngajarin pakai iteknya doang, tapi saya ngasih tahu juga menghubungkan apa yang sudah kalian kuliah di beton, di baja, di unstruk sama ya di iteknya itu sendiri. Jadi ini inputnya kayak gini, ini dari mana, kenapa begini gitu, supaya nanti kalau ketemu case yang udah ya. Oke. Next tadi, nah kita buka lagi kuliah kita ya. Jadi agak lompat-lompat ya supaya paham ya. Nah ini kan apa aja lagi ini. Oh ini tuh ini ya. Ini itu adalah slide sejuta umat. Slide ini di mana-mana. Orang kalau ngajar atau belajar tentang ini nyari time period, waktu getar, time period, waktu getar alami itu sama semua ya. Terus periode getar itu sama semua. Jadi kadang-kadang soal itu nyebutnya beda-beda, jangan bingung. Ya itu T gitu, ya. Nah, kalian kan cuma sampai T yang miris.
Jadi nggak ada tuh take compute. Nah, kalau misalnya ujian saya kasih nilai take compute-nya bisa ya? Hah? Jangan Tinggal banding. kan ini ini take compute gini. Karena sorry, menurut saya lebih mudah ini. Kalau yang kemarin, mohon maaf ya, yang kemarin soalnya Pak Surajit itu nggak ngasih kayak gini, malah kalian susah. Karena jadi kalian punya dua, nanti kita lihat yang soalnya. Kalian jadi punya dua peluang. Kalian bakal nanti ketika kalian bingung, ini saya mau ngambil T yang mana Pak? Iya. Justru kalau ada ini, kamu sudah tahu ini. Milihnya yang mana? Gitu. Tapi ya terserah. Menurut saya ini lebih mudah. Oke, nah ini saya apa sih namanya? Saya ulangi lagi kuliah kita. Kan kita tadi sudah cari CUTA, T dari T empiris ya. Dari CUTA. Kan pertama kita cari TA. Terus kita ada CU kan dari SDS-nya atau apanya itu nilainya berapa? Kita ambil nilai CU-nya. Nah, itu kan T empiris. Nah, T empiris yang pertama itu dibandingin sama berarti CUTA ya. T empiris yang pertama ini saya yakin lagi deh. Nanti kita lihat. T empiris. Oke. CU TA. Oke. Terus TA. Oh. Apa sih? A dari CT AN X ya. Terus habis itu ada T T-com ya. Itu dari tes ya. Asap atau midas. Midas diet. Ini lah. Kalau kita pakai ini. Oke. Nah, kan jelas ya. Ini kan ini TA. Iya. Terus ini kan ini. Nah, kamu tinggal lihat posisinya aja. Nah, T compute kamu kalau dia di antara TA dan CUTA atau T empiris, ya kan? Itu pakai T compute. Kalau dia lebih besar, pakai CUTA. Ya, jelas ya? Di etas kalian, di tugas kalian saya belum kasih ini nih. Di tugas kalian saya belum kasih ini. Saya belum lihat juga hasilnya. Nanti saya lihat ya. Saya pengen tahu kalian pilih yang mana. Yang benar gitu. Yang kalau kerja ya ada pasti ada ini dong. Kamu tulis tangan. Enggak, kamu kayak tugas cuma ada TA sama TA-nya. Iya, makanya nanti kan ada TA sama CUTA. Kamu pakai yang mana? Oh. Ya kan? Nanti saya lihat hasilnya, nanti saya jelasin minggu depan. Kan kamu ada yang sekarang ya, dan nanti UAS kalian, bukan nanti, yang UAS tahun lalu kan adanya ini sama ini, betul? Iya. Nah, kalian ambil yang mana? Yang lebih gede. Kenapa? Karena lebih gede aja. Nah, itu kan, oke, saya lihat dulu hasil kalian semuanya, saya mau lihat hasilnya kayak gimana, nanti saya kasih jawabannya minggu depan. Bukan enak aja, ya karena lebih gede aja. Ya nggak kayak gitu. Enggak ada, soalnya nggak tahu aturannya. Ya makanya nanti kamu kan jadi di persimpangan jalan. Aduh, ada satu lagi 0,1 n. Itu minimalnya nggak sih? Kan 12 lantai. Minimum. Kalau di bawah 12 lantai boleh dong kamu ambil itu. Iya. Nah, oke. Mohon maaf, Pak Surajitnya juga kemarin ngerjain juga ininya apa? Hasilnya beliau juga consider 0,1 kn. 0,1 kali n. Nah, terus kalau ada kayak gitu kamu pilih yang mana? Bingung kan? Iya. Nah, nanti minggu depan saya kasih. Kenapa nanti setelah itu kalian akan mikir, ya udah ini aja deh Pak. Kayaknya dari sekarang juga kayak gini. Tak, saya lihat dulu, saya kan belum lihat ujian kalian kayak gimana.
Nanti saya lihat dulu hasil ujiannya kalian kayak gimana. Nanti saya jelasin di depan. Biar kalian langsung oh gitu. Oke. Oke. Jadi terus kalau dia lebih kecil, T compute-nya lebih kecil dari TA, pakai TA. Jadi kan ini jelas. Dan kalian kerja kan ketemu kayak gini. Kamu kan kerja nggak mungkin hitung manual. Tapi ya kalau mau hitung manual bisa, kalau komponen 1 dolar bisa hitung manual. Gitu. Pakai itu ya, kalau hitung manual paling mudah itu adalah pakai cross, Hardy cross. Kayak dari unstroke 3 ya. Cross metode cross. Lansil. Metode cross. Untuk kayak dalamnya. Oke ya. Sama ini ya, metode cross sama pakai metode cross. Kalau gaya gempanya ya ini mau apa ini. Beliau bahkan ngomong zaman beliau kuliah pakai MATLAB. Oke ya, ini clear ya, di sini paham ya. Oke. Balik lagi kita ke soal ujian kita. Soal apa? UTS tahun lalu. Nah, terus kan tadi ini T. Kalau IE tahu ya dari mana? Tahu ya. Satu. Lalu R pas tengah. Dari mana? Dari itu tabel. Tabel 12. Iya, Nah, terus kenapa milih yang menengah? Tahu nggak? Disebutin nggak sih Pak di soal? Diketahui di soal. Dia bagian kategori resiko gempa. Ini saya jelasin lagi. Saya kok di PPT Pak Surajin itu ada tabel 12 ada nggak? Ada di atas Pak. Ada. Ini pokoknya yang hitam-hitam ini punya Pak Surajin ini. Oh yang ini berarti saya masukin ya. Oh enggak, Pak Surajin soal hitam. Jadi ini Pak Surajin ini saya juga kayak kalian capture ya kan yang dikasih PPT-nya juga. Nah, ini ya. Ini tinggi bangunan tinggi bangunannya berapa? Yang soal ini 23 ya. 3. Kalau saya lihat dari jadi gini, pertama pasti dari ini kategori desain seismik kita pilih tabel 12 ya, berarti tabel 12 kalian pilih sendiri ya, nanti saya masukin di soalnya. Boleh bawa tabel 12, boleh bawa lembaran tabel 12 SNI. Jadi berarti SNI ininya nggak usah dibawa lagi ya, lebih mudah sih. Tapi saya takut juga, kalau saya lupa ada yang tinggi. Kalau itu semua tabel yang gitu. Kan yang ngeprint sendiri. Oh ya udah boleh. Tapi nanti jadi di atas kertas kalian tuh jadi banyak loh. Di atas meja kalian jadi banyak kertas ya. Ya udah tetap bawa SNI aja deh. Nanti kalian tandain aja tuh tabel-tabel di SNI. Dilipat. Kamu mau print apa enggak SNI-nya? Hah? Yang lain? Oh emang nggak punya print-printannya ya? Ada. Oh, lah terus kalau misalnya saya bilang boleh bawa SNI gimana? Saya jarang bawa esensi sih. Yang kemarin-kemarin? Karena justru tabel yang di esensi saya tulis ulang lagi. Oh gitu. Enggak, saya mohon maaf, saya menghindari di atas meja kalian begitu terlalu banyak kertas putih. Nanti mau Ada habis kok, Sen. nggak ada kertas putih diselipin lagi yang lain. Itu jadi individu masing-masing. Ya. Jadi pertama ini KDS-nya kan, kuncinya kan KDS-nya kan dari tadi kan sudah ini ya, harus ada KDS-nya kan. Ini lewat jam 10 sedikit nggak apa-apa ya? Apa? Ada kuliah lagi ya? Enggak. Selesai sih. Bentar. Nah kalian gayamu kayak PBS kamu masuk on time aja. Kalian biasa PBS juga jam 10:30 masuknya. MK masuknya buat kalau MK masuknya di Kan kamu nggak MK kan? Kamu kan ngambil struktur kan? Ininya. Hah? MK berarti. Kamu kan ada yang lain. Oke.
misalnya A2. Jadi kuncinya kan ini. Nah, lalu setelah itu lihat lagi. Kalau misalnya kamu KDS-nya C, kalau nggak salah Palembang tuh dapatnya C, makanya dia bisa menengah. Ini dia ketika C, ternyata dia TB. TB itu apa? Tidak dibatasi, berarti boleh. Gitu ya. Oke. Lalu kalau misalnya dia D, besok kalau misalnya soal saya D atau E, kunci selanjutnya lihat ini, angka-angka ini dia TB, TI atau ada angkanya. Angkanya adalah ketinggian bangunan. Ya, kalau ketinggian HN. Kalau HN-nya itu lewat ya nggak bisa. Oh itu batasnya. Jadi kalau misalnya contoh ya, misalnya kamu adanya di D, bangunan kamu 50 meter tingginya, kan kamu nggak bisa ngambil pemicu momen menengah. Oke? Iya. Kamu cari sistem yang lain. Ternyata misalnya khusus. Kalau mau baja, misalnya bisa juga baja khusus. Nih, baja khusus tidak dibatasi. Beton khusus juga tidak dibatasi. Nah, pertanyaannya, ini kan sama nih Pak. Mau baja sama beton sama nih Pak. Saya mau ambil ini, boleh nggak Pak? Boleh. Kamu mau ambil ini, boleh nggak? Boleh. Cuma hati-hati nanti di tabel yang ini. Ya, bukan CU ini. Nanti. Itu ya struktur lain. CT. Apa ya? Ada yang beda deh saya lupa. Kalau untuk CT sama, iya benar CT bukan CU, CT. Nih ya. Oke. Jadi kalau kamu pilih beton atau baja, hati-hati. Ini sistem ganda, ini pakai sistem supply-nya sistem ganda. Ini Pak Sudarji ngasih contohnya sistem ganda kemarin. Enggak, saya nggak ngasih kalian sistem ganda. Oke. Sistem ganda itu kalau di S1 itu ada kuliah topik khusus pilihan mata kuliah pilihan. Oh sistem lain. Ini yang dicontohin sistem ganda nih Pak Sudarji. Karena kita kemarin betul berdoa. Sistem ganda beton bertulang. Sistem ganda itu beton bertulang. Sistem ganda bisa beton bertulang, bisa baja, bisa struktur baja. Tapi struktur beton aja itu sudah sangat complicated, apalagi baja. By the way, baja yang ada gempanya menurut saya sih nggak di level S1 belajar, di level S2. Kalau di S2 saya kasih itu materi itu, karena baja gempa baja itu agak complicated. Gitu. Ada pengantar lain untuk belajar kalian memahami gempa di baja, mekanika bahan lanjut, ya, teori plastis itu belajar lagi. Oke, lanjut tadi. Kalau TI dari apa sih Pak? Tidak diizinkan. TI tidak diizinkan, TB tidak dibatasi, sisanya angka-angka. Oke ya. Kita balik lagi ke soal. Jelas ya, ini saya sudah pelan banget nih ngasihnya supaya paham. Terus nyari CS. CS itu kita ada beberapa kondisi. Ada beberapa kondisi CS itu di sini. CS itu. Nah ini pas lagi. Itu chest. Ya, ada beberapa kondisi. Di sini udah disebutin nih. Kalau gedung tinggi biasanya yang minimum yang menentukan. Oke. Jadi dari beberapa kalau yang ini kalau pakai rumus ini kalau lokasinya di Aceh, Jayapura, Manokwari, Padang atau nilai S1-nya di atas 0,6. Ini tuh untuk yang gempa yang gede. Ya. Oke. Ya, oke. Terus udah nyari kue bisa ya? Dapat. Hah? Dihitung dong itunya soalnya apa? Si kantilevernya dihitung. Kan ini mas sebenarnya yang udah saya jelasin deh. Jadi sebenarnya nyari kue itu saya anggapnya sebenarnya sudah bisa karena ini kan cuma hitungan matematika basic ya, tapi anyway nggak apa-apa saya ajarin. Kan soal kan per meter persegi.
persegi. Kalau kemarin saya nggak kasih per meter persegi, nggak kasih ya kalian hitung sendiri, gitu ya. Soal kan per meter, tapi di soal ini dia oh ada ya langsung ya. Oke. Ini kan per meter persegi. Nah tinggal kalikan luasannya ini dong tiap lantai, dapat dong W-nya tiap lantai, dijumlahkan total jadi W total. Gitu. Nah hati-hati ada void, dikurangin void. Itu pada void berarti ke atasnya juga semuanya ada void. Tergantung ininya, coba baca soalnya deh. Baca soalnya, saya juga lupa ini soalnya dulu gimana. Ini nggak ada. Disebut tipikal nggak? Enggak sih. Tapi kita nggak tahu itu potongan. Iya, dia potongnya di sini nih. Nah, kita lihat. Nggak disebut ya. Disebut ya, kalau nggak disebut ya, ini anggapnya nih sampai ke atas. Tapi lantai paling atas nggak mungkin bolong dong. Iya, makanya. Hujan. Hujan. Bisa juga lantai paling atas bisa jadi bolong. Tanaman. Taman. Ya, tergantung soal. Nah ini kebetulan nggak ada informasi ya. Tergantung sekarang balik lagi asumsi kalian. Ya, jadi kita kan kita desainer. Jadi kalau di soalnya juga jelas kalian boleh kok asumsi. Tapi asumsinya harus ditulis. Jadi nanti ketika saya periksa atau dosen lain yang meriksa itu tahu, oh asumsinya ini loh, oh oke ini bener dok. Gitu. Kita kan nggak, kalau saya nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya kan periksanya itu bukan pakai kunci jawaban, saya kan periksanya satu-satu saya baca. Kalau pakai kunci jawaban ya kan pasti ini gitu loh. Kan yang meriksa saya bukan orang lain. Gitu. Jadi selama asumsinya jelas itu nggak saya salahin. Kalau misalkan luasan itu kolomnya agak melewati dari jarak yang keterangannya itu kita masukin, termasuk luasnya ditambahin dari lebar kolomnya. Maksudnya ini, maksudnya Ya ini. kayak kolomnya Ini kan, maksudnya ini kan, kan ini kita kan hitung berat sendiri, kita hitung gaya berat sendiri itu kan nggak cuma pelat, kolom kan juga masuk berat sendiri. Jadi kalau asumsinya kolomnya itu apa namanya sebagai luasan luarnya gitu bisa. Enggak, ya gini hitungnya kan, oke ini kalau pelat kan kamu kalikan area, terus kan ada balok, ada kolom. Balok kan kamu sudah misalnya balok misalnya 500 di as, berarti kan ini keluar nih seperti yang kamu bilang di sini nih, ya kan? Tapi kan kamu sudah hitung 500 kali 500 berapa, panjangnya berapa, jumlahnya berapa, kan total berat nanti jatuh kan W itu kan total berat. Terus Jadi misalkan yang melewatin satu kolom itu satu kolomnya aja itu. melewati satu kolom yang ini. Kan itu yang dilewati kan 4 kolom, Pak. Berarti yang itu luasan area Gini, gak usah bingung kayak gitu, gak usah bingung kayak gitu kan kamu ngitung luas lantai. Gini gitu. Kamu kan hitung tadi luas lantai sudah ya. Nah, ini kan kamu hitung, misalnya saya nangkep maksud kamu. Iya. Misalnya ini kan begini kan, ini kan keluar nih, ini kan, ada yang ini kan, Iya, Pak. yang kayak gini kan, ya nggak ada masalah kan kamu sudah hitung ini kan tadi kan, luas lantainya. Terus sekarang kamu hitung, misalnya ya luas lantainya itu, misalnya ini beratnya 300 kg per meter persegi, oke? Dikali luasnya misalnya 100 meter persegi. Habis kan? Berarti kan ini 30.000 ya? berarti 30.000 kan? Iya. 30.000 kilo kan? Untuk pantai, Iya. kolom. Ini nggak usah pusing masalah ini keluar dari itu kan kolom. Kan punya Misalnya sendiri. kolom kamu ukurannya 500, Kalau 500 500. Berarti 0,5 kali kali 0,5. 0,5 dikali tingginya berapa? Iya. Tingginya misalnya total ya, nggak tahu tinggi per lantai misalnya 4 Kali meter. banyaknya 4 meter. Oh ini, sorry. 4, berarti 4 kali 4 meter kali dikali banyak kolom.
jumlahnya berapa? Misalnya 12 dikali Berat jenis. berat jenis. Biasanya 24 ya. Betul. Ya, oke. Ini kan meter nih. Ini meter kan? Ini meter kan? Ini kan nggak ada satuannya. Ini pangkat 3 kan? Habis kan? Habis. Ya udah tinggal dikalikan aja nih. Ini kali ini, kali ini, kali ini, kali ini. Dapat berapa nih? Coba dikalikan. Berapa nih? Ini per lantai ya. Ini 4 meter tadi yang per lantai ya. 2800 Berapa? 8.800. 28.000. 800. Gini. Iya. Ini ya? Iya. Ini kilo. Ya sudah, ini berat apa? Ini ya. Ini berat orang, ini berat kolom. Dijumlahin. Tinggal balok, ya dijumlahin, tinggal berat balok. Ya hitung sendiri lah kalau balok. Udah total. Tambah jadi berat kolom, balok, awan. Ini dijumlahin dan bertotal W-nya. Gitu. Jadi sedetail itu Pak. Iya dong. Iya. Iya. Nah, makanya berarti kamu tugasnya salah kalau kamu nggak naik. Kan saya kasih waktu seminggu. Tapi by the way ini 300 kilo berarti kan tadi asumsi ya. Kalau slabnya misalnya tebelnya 120 mm. 120. mili, berarti ini sekitar 288 nih. Iya. Iya. Kurang berapa? Di soal saya tugas tuh ada tebel slabnya nggak, informasinya ada Nggak ada. Asumsi aja. Jadi asumsi. Saya lupa itu. Saya lupa ya, Kurang kalau banyak informasinya. saya lupa ngasih kalau gitu, tapi nggak ada yang nanya. Nggak tahu kalian ngerjainnya asumsi atau Seperti kepan umumnya aja. hah? Umumnya kan biasa kayak di SBB pakai Iya. tebal Ya, jadi 120. kalau namanya dosen juga kadang-kadang kan lupa. Artinya kalau misalnya pas misalnya dosennya nggak ada di ruang ujian, terus nggak ada yang bisa ditanyain, masa saya nggak ngerjain soal? Kalau kalian nggak ngerjain ya kalian salah. Ya, Asumsi. Waktu kan harus berjalan. betul. Kalau kalian nggak ngerjain nunggu, Mm. terus di samping kertasnya kosong ya kalian tetap salah. Oh, nggak ngerjain. Ya tetap dikerjain tapi ditulis asumsinya, asumsi. Kamu misalnya tebal slab sekian, ini sekian. Gitu. Karena yang meriksa kan juga manusia bukan robot, jadi pasti dicek. Kalau yang meriksa robot ya pakai kunci jawaban salah. Iya. Tapi kalau yang meriksa kan saya sendiri. Kalau kamu tulis kamu tulis itu asumsinya apa kan saya cek. Kalau itu Nilai make kasih sense kan? oke, ya nggak saya salah, yang saya benerin malah. Mm. Gitu. Oke. Terus tadi sampai mana tadi? Balik lagi ya. Sudah jam 15. Oke ya, ini sampai W kan? Iya. Sampai W jelas. Nah, terus udah ada CS, ada CS, bisa dapat V-nya, CS kali W. Betul. Udah, habis itu ini soal nomor 2. Terus habis itu ini sih karena pakai Excel ya mudah ya. Tinggal di apa namanya? Berarti kasih Tinggal di ini. Excel yang ada. Nah, terus habis itu kan nyari udah ada ini semuanya ada. Ini, nah ini ketinggiannya tiap lantai ada, sudah soal kan. Nah, terus habis itu kan kalian nyari ini WI kali HI pakai K. K-nya dari mana Pak? Hanya dari 0,0 Nah, K, ada kan? Sudah ada iya. di kuliah kita. Dari 0,5. T di tambah 0,25. Iya, K tambah 0,75. Ini rasanya tambah Mana ya? Nih, sini, K. oke? Oke. Mudah kan? Ini sudah dikasih pelan-pelan banget loh. Oke, terus tadi Mudah. gimana tadi? Nah, terus bisa dong dapat dong CVX per lantai. Iya. Udah nyari FX. Ini kan FX gaya geser gaya lateral per lantai. Ini gaya geser per lantai. Ini momen guling. Udah selesai. Udah habis ini. Nih foto nih karena mau foto. Kan tadi kasih Pak. Oh iya saya. Udah tensi Pak. Tensi Pak. Tensi Pak. Ya, ingetin ya. DCR.
Kalau sampai besok saya nggak share, tolong di ini ya, di BCR ya. Maksudnya tolong dijapri layar siapa aja boleh. Kalau sampai besok saya nggak share. Pak, yang di tabel itu boleh nggak kita cuma nulis satu contoh perhitungan aja? Misalnya untuk di tingkat atau lantai berapa aja. Nah terus sisanya kamu nentuin gimana? Enggak langsung masuk di tabel maksudnya.